Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pendengar setia suara Saras Pega. Nah, senang sekali kali ini saya Erni Kurnia Darmawati bisa berjumpa kembali. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan 3 siswi berprestasi di SMP Negeri 3 Blitar, yaitu Jihan, Nana, dan Akila. Mereka ini adalah siswi terbaik SMP Negeri 3 Blitar. Nah, kita akan mulai mengobrol dan mengulik tentang potensi limbah jagung yang pastinya akan sangat menarik dan inspiratif. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami, karena obrolan ini akan membawa banyak hal positif yang akan berharga untuk kalian semua. Selamat pagi kalian, apa kabar hari ini? Selamat pagi, baik. Iya. Nah, senang sekali kita bisa bertemu kembali ya dan berkumpul di acara Suara Sepeda ini. Nah, boleh Bu Erni bertanya sedikit tentang kalian? Boleh ya. Nah, kan ini ada penonton yang belum kenal ke kalian. Ada peribahasa yang tak kenal maka tak sayang. Nah, bisa diperkenalkan masing-masing dari kalian mungkin kepada para penonton setia kita. Dimulai dari Nana dulu. Baik, nama saya Dewi Ratnaswari yang bisa dipanggil Nana. Saya berasal dari kelas 9D. Saya Jihan Al-Mumtaz dari kelas 9H. Saya Akila Rahimfa dari kelas 9C. Nah, kalian ini kan sudah melakukan tentang apa itu namanya penelitian ya, bisa dikatakan tentang penelitian limbah jagung. Nah, awalnya kalian, motivasi awal kalian untuk aku ingin memilih jagung nih untuk bahan penelitianku, itu apa kira-kira? Jadi motivasi kita untuk mengikuti ini dan juga melakukan penelitian ini itu sebelumnya itu kita belum pernah mengikuti lomba, yaitu yang pertama itu lomba isai terutama. Jadi kebetulan ini di situ ada lomba, salah satu lomba isai yang diselenggarakan oleh SMA 1 Blitar ya waktu itu. Jadi di SMA 1 Blitar itu mengadakan lomba bernama POS, dan juga lomba-lomba tersebut memiliki beberapa cabang lomba lainnya. Salah satunya yaitu Selasa Isai Competition itu. Dan juga kami ingin mencoba hal baru yang belum kita lakukan sebelumnya gitu. Oh, gitu ya. Nah, kemudian untuk awal kalian latar belakang. Nah, jagung itu kan komoditinya banyak ya, pakan ternak itu bisa. Terus sama kalau bijinya itu kan biasanya dimanfaatkan untuk pakan ayam ya. Nah, itu latar belakang kalian untuk memilih jagung ini, itu awalnya bagaimana? Latar belakang kalian untuk menyusun potensi limbah jagung ini. Jadi yang pertama itu, jagung itu kan salah satu komoditas yang besar, otomatis ketersediaannya itu juga tinggi banget. Terus jagung itu salah satu komoditas utama juga yang sudah disebutkan Bu Erni tadi, terutama di banyak negara, dan dimanfaatkan bagian-bagian jagungnya dari bawah sampai atas. Di situ membuat kita ingin membuat jagung itu menjadi salah satu bahan utama dalam penelitian ini juga. Terus juga jagung itu ternyata setelah dikaji-kaji juga dan juga setelah diteliti sebelumnya itu ternyata jagung itu memiliki banyak kandungan nutrisi. Berarti jagung itu tidak hanya untuk bahan mentah saja dijual gitu ya. Jadi ada sisi baiknya, mulai tongkol, mulai atas sampai bawah tanamannya ya. Nah, untuk itu kalian menyusun potensinya nih, potensi dari limbah jagung itu mungkinkah ada masalah dan peluang manfaatnya itu apa? Pastinya kalau kita melakukan penelitian itu pasti ada masalah yang dihadapi oleh kita sendiri. Salah satunya yaitu pemanfaatan yang belum optimal. Dikarenakan waktu itu kita masih menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana ya. Jadi kita itu masih membuat itu sebagai salah satu masalah kita, dikarenakan juga kan jagung itu kan bukan sumber daya utama yang selalu panen setiap tahun, itu enggak. Jadi kita tuh mikir kenapa kok jagung itu masih belum bisa dijadikan sumber daya utama gitu. Dan juga jagung-jagung itu limbahnya itu masih sering memakai kita itu jadi beban, dikarenakan itu banyaknya limbah dan juga kita memproduksinya itu dengan cara yang masih sederhana.
Oh gitu ya. Iya. Kemudian nih dari yang dipaparkan Nana tadi, Iya. kemungkinan ada manfaat inovasi atau tantangan yang perlu diatasi. Kemudian tujuan inovasi dari pengolahan limbah jagung itu apa untuk masyarakat? Jadi kalau manfaat inovasi ini sendiri itu ada 3 manfaat bagi sektor-sektor. Yang pertama yaitu manfaat bagi ekonomi. Jadi limbah jagung yang telah kita produksi ini bisa dijadikan nilai tambahan bagi petani jagung dan juga komoditas industri yang memproduksi hal ini. Terus yang kedua juga pemanfaatan inovasi kita ini juga bermanfaat bagi lingkungan. Dikarenakan jika kita memproduksi dan juga mendaur ulang si limbah ini, kita juga bisa mengurangi jejak limbah organik yang menumpuk di sektor-sektor pertanian. Kita juga penelitian ini juga bermanfaat bagi sektor sosial, dikarenakan ini juga bisa memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat yang masih menganggur. Terus untuk tujuan inovasi kita ini sendiri juga kita dapat mengembangkan metode-metode ilmiah lainnya, ya seperti fermentasi yang sederhana. Terus kita juga menambah nilai tambah jagung untuk dijual kembali biar bisa lebih mahal lagi. Terus kita juga bisa membuka lapangan-lapangan usaha bagi masyarakat sekitar yang memerlukan pekerjaan. Oke, wah pemaparannya sangat baik sekali ya Nana. Berarti Bu Erni bisa mengambil kesimpulan kan selama ini yang Bu Erni lihat ya kan, itu panen jagung itu cuma ditebangi kemudian diambil buahnya saja, kemudian cuma dibiarkan sampai busuk atau dibakar seperti itu ya. Nah dari segi itulah kalian mendapatkan inovasi, melihat hal-hal kecil seperti itu yang menjadi peluang yang lebih besar gitu ya. Nah selanjutnya untuk menjadi pakan ternak itu kan mungkin kalau kita dari segi pengolahan makanan itu biasanya kan ada resep. Nah, resep apa atau cara membuat pengolahan limbah jagung yang siap untuk jadi makanan yang sangat bernutrisi untuk ternak-ternak itu bagaimana? Nah, untuk fermentasi limbah jagung ini kita juga meningkatkan nutrisi di dalamnya karena mendapat bantuan dari mikroorganisme yang kita pakai. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama itu limbah jagung pastinya dari ujung atas sampai ujung bawah itu kita pakai semua, mulai dari batang, daun atau tongkol jagung. Nah, yang kedua ada molase atau biasa disebut tetes tebu itu sebagai sumber energi untuk mikroorganisme. Yang ketiga, starter mikroba kita menggunakan E4. Keempat, air secukupnya dan juga plastik atau wadah untuk menyimpan hasil fermentasi kita supaya dapat digunakan untuk jangka yang panjang. Nah, yang kedua ada alat-alatnya, kita menggunakan parang untuk alat pencacah kita, dan kedua ember atau wadah untuk mencampurkan bahan-bahan, ketiga timbangan untuk menakar bahan, dan yang keempat karung atau plastik untuk menyimpan hasil fermentasi kita itu. Nah, yang pertama itu kita mempersiapkan bahannya, pastinya kita memotong-motong bahan-bahan itu lebih kecil seukuran 1-3 cm supaya lebih mudah dimakan oleh hewan-hewan ruminansia seperti kambing atau sapi. Nah, yang kedua penyampuran bahan tambahan. Yang pertama, larutkan molase atau gula di dalam wadah bisa dengan perbandingan air 1 liter dengan 50-100 mg molase. Lalu tambahkan E4 sesuai dosis yang disarankan pada kemasan. Nah, biasanya itu 1 liter molase itu untuk setiap 1 ton bahan. Nah, karena kita menguji cobanya dengan jumlah yang sedikit, kita hanya memakai 50 ml saat itu. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga, penyampuran limbah dengan larutan. Limbah ditaruh di dalam baskom, lalu larutan itu dicampurkan dalamnya, dicampur sampai rata. Nah, selanjutnya proses fermentasi itu kita memindahkannya di dalam wadah yang harus kedap udara agar tidak mengganggu proses fermentasi di dalamnya. Nah, untuk fermentasinya itu dibiarkan 7-14 hari untuk mencapai hasil fermentasi yang kita inginkan. Nah, untuk pengecekan hasil ini kita juga harus memperhatikan juga. Nah, yang pertama itu aromanya. Aromanya itu kalau misalkan sudah berbau seperti tape itu berarti sudah berhasil fermentasinya. Jadi aromanya seperti asam manis gitu. Nah, untuk yang kedua itu teksturnya itu harus lembab tapi nggak boleh sampai yang menghasilkan air yang banyak gitu. Berarti cuma basah ya, basah aja. Nah, yang ketiga warnanya itu
tidak berubah drastis, jadi tetap hijau atau coklat alami. Oke, baik. Terima kasih Jihan untuk penjelasannya. Nah, ini kan potensi limbah jagung ini sudah kalian lombakan di semasa esai competition. Nah, itu bolehkah Bu Erni mengulik atau kalian menceritakan bagaimana pengalaman kalian untuk mengikuti lomba esai tersebut? Jadi pengalaman kita mengikuti lomba tersebut yang pertama itu yang menjadi pengalaman serunya itu waktu kita membuat penelitiannya, terus mencari jagung-jagungnya, itu menjadi pengalaman yang sangat seru bagi kita, terutama waktu menyusun laporannya dan juga membuat PowerPoint yang bakalan dipresentasikan. Itu salah satu pengalaman yang seru banget yang bakalan kita kenang sampai waktu kita tua nanti, dan juga bisa buat cerita-cerita juga ya. Apalagi kita waktu itu ngerjainnya tuh sampai malam-malam di rumah saya gitu. Jadi waktu itu kita itu waktu mau presentasi, soalnya kan pastinya ada sesi tanya jawab. Iya, benar. Takut salah jawab juga gitu. Jadi kita habis pengumuman 7 besar kalau nggak salah waktu itu kita langsung besarnya kerja kelompok sampai malam buat nyiapin laporan sama PowerPoint kita itu. Berarti itu pengalaman yang tidak akan terlupakan ya. Dan menjadi juara 1 ya kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya itu kegunaan atau hasil inovasi kalian ke depannya itu apa saja? Jadi kegunaan atau manfaat hasil inovasi kami itu yang pertama itu meningkatkan nutrisi pakan ternak, karena kan inovasi kami ini mengandung proteinnya yang tinggi. Nah, selain itu juga efisiensi biaya pakan, karena menggunakan limbah jagung yang udah tidak digunakan. Jadi kayak biasanya kan limbah jagung itu pasti dibuang. Iya, asal dibuang aja. Selain itu juga memperbaiki produktivitas ternak, karena kan mendapatkan kualitas susu yang tinggi. Kemudian untuk meningkatkan daya simpan, kemudian apakah itu ramah lingkungan atau tidak, kemudian apakah itu juga meningkatkan pendapatan peternak dan petani, kira-kira? Itu peningkatan daya simpan pakan itu meningkatkan masa simpan limbah jagung sehingga dapat digunakan pada musim kemarau. Jadi kan pasti ada masanya musim kemarau, jadi fermentasi kita itu bisa digunakan pada saat itu. Berarti selama 1 tahun juga untuk masa penyimpanan, jadi masih bisa disimpan untuk periode selanjutnya. Misalkan periode genting di Kota Blitar ini ya kan, Bu Erni itu yang di Kota Blitar atau di Blitar Selatan Kabupaten ya, tepatnya itu di Blitar Selatan itu kan sawah-sawahnya itu tak ada hujan, mungkin para petaninya bisa menerapkan apa yang sudah kalian terapkan itu ya. Kalau musim-musim hujan itu kan pasti kita juga petani sulit mendapatkan makanan, jadi ini bisa digunakan plan kedua buat makanan ternaknya para petani dan juga peternak. Karena itu juga sangat bernutrisi tentunya ya. Nah, kan kalian ini tadi sudah menyebutkan bahwa kalian sudah menang lomba, kemudian kalian sudah menyusun laporannya, presentasinya gimana, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Nah, tentunya ada pembina karya ilmiah remaja yang sangat berpengaruh untuk kalian. Nah, kita sambut pembina kita, pembina yang sangat hebat, yaitu Bapak Hamid Arif Sodikin. Tepuk tangan buat Pak Hamid. Ya, Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik semuanya. Boleh saya menyapa? Boleh Bapak. Ya, alhamdulillah baik Pak. Ya Bapak, ini kan anak-anak sudah menjelaskan begitu rinci, begitu hebatnya mereka dalam pengolahan limbah jagung. Nah, itu jenengan untuk penekanannya itu bagaimana? Sebelumnya saya ceritakan ini terkait dengan inovasi ini. Sebenarnya inovasi ini lahir dari ketidaksengajaan, ya, sama dengan beberapa penemu yang sebelumnya yang terkenal itu, bahwa penemuan mereka itu bisa jadi dari mimpi, bisa jadi dari saat jalan-jalan. Bahkan Isaac Newton itu menemukan hukum Newtonnya itu saat duduk-duduk di bawah pohon apel, kemudian kejatuhan pohon apel.
Nah ini sama juga. Ternyata penemuan inovasi ini dari ketidaksengajaan juga. Ketika Nana jalan-jalan di sekitar sawah di desa Kedaung ya, Iya, betul. nah itu kemudian di sana pas panen jagung. Nah rata-rata jagung itu ternyata hanya dibabat habis diambil tongkolnya saja. Sedangkan pohon dan seterusnya daun dari ujungnya sampai itu bawah itu tidak termanfaatkan. Nah oleh karena itu ada ide. Kemudian ini menjadi salah satu alternatif pakan ternak untuk disimpan dalam waktu yang lama. Nah, salah satu inovasinya yaitu dengan membuat silase. Berikutnya dari penemuan itu ternyata gayung bersambut. Ada lomba Swansa Essay Competition ya, pada bulan Maret ya itu. Iya, Bulan Maret di 2024 yang lalu itu ada perhelatan yang luar biasa dan itu tidak hanya selevel kota itu. Alhamdulillah ini levelnya Jawa Timur. Jawa Timur, wah, provinsi berarti ya. Betul. Di situ bisa mengalahkan dari kontestan sekolah-sekolah favorit dari SMP 1 Kota Blitar, kemudian MTS Kota Blitar, MTS 1, MTS 2, kemudian dari MTS 1 Kota Malang. Dan dari Malang itu kalau tidak salah ada 2 ya. Nah itu semua bisa dikalahkan dan menjadi juara di perhelatan tersebut. Nah, apa yang menjadi kunci dari kegiatan inovasi ini bisa menjadi juara? Itu ternyata tadi disebutkan dari awal sampai akhir ketika menggali dan kemudian menjadikan inovasi itu dengan perjuangan yang tak kenal lelah, bahkan sampai malam bisa dia. Nah, berikutnya itu juga ada beberapa trik khusus memang ya. Di sini karena pakan ternak itu banyak dan bahkan kalau disebut silase ini seluruh peternak-peternak modern Gen Z sekarang ini ya, itu petani-petani modern itu sudah tahu terkait dengan hal itu. Tapi kalau mencoba memanfaatkan limbah jagung sebagai salah satu alternatif sumber daya yang harus dimanfaatkan itu baru ini. Makanya ini nilai tambah kebaharuannya terkait dengan inovasi. Berikutnya terkait dengan PRLH. PRLH itu perilaku ramah lingkungan hidup. Di sana itu ternyata ini menjadi nilai tambah karena memanfaatkan limbah jadi nilai yang lebih bagus lagi, bernilai guna, bahkan mendapatkan cuan. Bisa dijual sebenarnya. Bisa dijual kembali. Betul. Jadi kalau diproduksi dalam skala besar, terus kemudian bisa disimpan dalam 1-2 tahun lamanya, itu bisa diperjualbelikan. Nah, itu kan dapat cuan. Berikutnya, ini juga jadi satu nilai tambah juga. Ternyata ngarit itu nggak perlu capek-capek, nggak perlu berpanas-panas, nggak perlu di sawah dengan kondisi ya mungkin ya belepotan tuh atau apa ya. Itu kita bisa dengan berdasi pun atau apa itu bisa. Nah, itu petani atau peternak modern. Nah dari situlah kemudian inovasi ini kami gagas, kemudian dan gayung bersambut dapat juara. Alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya kita bersyukur dengan semua support system di SMP Negeri 3, tidak hanya saya saja tentunya, semua yang mendukung itu sehingga ini bisa menjadi juara dan tentunya nanti generasi adik-adik kelasnya ini bisa meniru bahkan mungkin bisa lebih harapan kami karena dari motivasi terus kemudian prestasi yang sudah diraih ini kan menjadikan nilai tambah semangat mereka. Nah, dan kita punya grup namanya Science Club loh, jangan lupa, atau kelompok ilmiah remaja di SMP ini. Makanya saya juga mengucapkan terima kasih ya anak-anak hebat. Jangan sampai berhenti di sini, teruskan nanti ke sekolah yang lebih tinggi, jenjang di SMA, jangan sampai gitu ya. Saya doakan nanti sukses. Amin. Nah, itu tadi Pak Hamid PRLH gaya hidup berkelanjutan ya. Perilaku ramah lingkungan hidup ya. Perilaku ramah lingkungan hidup dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, sustainable. Iya, itu misalkan nanti kan pakan ternaknya mungkin diproduksi oleh anak-anak. Nah, kemudian
kita di SMP Negeri 3 Blitar apakah memungkinkan nanti punya peternakan sendiri, kemudian hasilnya diolah atau bagaimana Bapak? Betul. Nah, itu adalah mimpi yang selanjutnya Bu Eni, dan tentunya ya anak semuanya, kita punya lahan untuk bisa digunakan sebagai proyek ya, proyek untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan sekaligus sustainable resource tadi ya, sumber daya yang berkelanjutan, memanfaatkan lingkungan sekitar dan itu menjadi bernilai guna. Nah, itu mimpi kita semuanya. Kebetulan di sini kita juga punya arboretum kan. Nah, di situ juga bisa kita manfaatkan, kemudian lahan-lahan yang di sekitarnya itu bisa kita gunakan untuk itu ternak ya. Untuk ternak, baik itu untuk angon maupun untuk istilahnya kandangnya. Nah, itu akan kami gunakan sebagai proyek kecil di sana. Ya kecil-kecilan, kalau enggak kelinci tah kambing gitu lah. Iya. Atau bebek mungkin juga bisa ya bisa, Pak. Bisa luas, tapi lainnya luas. Ya, tapi karena kondisi sekolah itu harus dijaga kebersihan dan seterusnya, tentunya untuk sustain berkelanjutan itu perlu kader-kader yang hebat. Nah, semacam ini nantinya bisa menjaga, menjadi bertanggung jawab, kemudian pengelolaannya itu jadi berkelanjutan dan bernilai guna. Tentunya yang dikejar apa? Tidak hanya cuan, tapi pengalaman dan ilmu yang kita praktekkan di sana. Wah, pembahasannya sangat menarik ini Bapak. Nah, tidak terasa juga waktunya sudah cukup. Nah, mari kita akhiri saja. Terima kasih untuk pengalaman hebatnya buat Pak Hamid dan buat kalian semua. Sukses terus dan jangan sampai berhenti di sini saja. Teruskan kembangkan talenta kalian. Ya, terima kasih penonton setia kita di Suara Saras Pega. Untuk kali ini di kiri dan kanan saya ini adalah para inovator lah untuk pengembangan limbah jagung yang sangat bertalenta dan sudah mendapatkan juara 1 juga di masa Science Competition. Masa Esai Competition. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.